Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ngantos pundi? Sampai di mana? Apa? Wasadisuha. Coba Mas Kiki merigi. Mana? Sampai di mana? Oh. Lilitibai, ya. Oh, lilitibainya itu ada lebih dari satu. Coba merigi. Saya lihat. Oh, ya, sudah. Jadi orang ngaji itu begini, ngeten. Saya jelaskan dulu. Orang bisa baca kitab kuning, orang mengaji, bisa ngaji kitab, itu bisa dikembangkan begini. 70% teori, sisanya itu dalam rangka penyempurnaan, itu bisa dilanjutkan dengan kebiasaan ngaji kitab begini. Jadi jenengan bisa nahwu sorof minimal jurmiyah, bisa nahwu sorof minimal jurmiyah, bisa tulisan pegon, sisanya dikembangkan ketika panjenengan itu ngaji kayak begini. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Saya baca dari wasadisuha dulu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisuha lan utawi kaping 6 furud. Furudul wudu'i, fardunya wudu itu ada 6. 1. Niat. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, membasuh sebagian dari kepala. Yang kelima, membasuh 2 kaki. 2 kaki itu, yang dimaksud kaki itu delamaane kaki sampai ke polok. Polok itu mata kaki. Yang keenam itu tertib. Yang keenam tertib. Nah ini sadis, wasadisuha dari kata sittatun. Sittatun artinya 6, hitungan nominal. 1, wahidun, 1, isnaini, 2, salah satun, 3, arbaatun, 4, khomsatun, 5, sittatun 6. Kalau menunjukkan bilangan urut-urut, namanya al-adad at-tartibi. Al-adad at-tartibi artinya bilangan yang menunjukkan urutan. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Maka bukan lagi wahidun. Wahidun diganti al-awwal. Isnani diganti as-sani. Salasah diganti as-salis. Arba'ah diganti ar-rabi. Khomsah diganti al-khomis. Sittah diganti
as-sadis. Sab'ah 7 diganti menjadi as-sabi. Itu namanya al-adad at-tartibi. Bilangan menunjukkan urutan tingkat. Tingkat 1, tingkat kedua, tingkat ketiga begitu. Namanya al-adad at-tartibi atau disebut juga dengan bilangan ordinal, ya, bilangan ordinal. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 itu namanya nominal. Kalau ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 itu namanya ordinal. Harus paham itu wawasan panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisuhalan utawi kaping 6 furud. Iku tartibun urut-urut. Iku tartibun urut-urut. Kama kaya oleh perkara zukira kang den tutur apa ma. Kama kaya oleh perkara zukira kang den tutur apa ma. Min taqdimi waslil wajhi. Min taqdimi waslil wajhi saking dinginake basuh wajah. Fal yadaini mongko nuli-nuli tangan loro. Fal yadaini mongko nuli-nuli tangan loro. Farroksi mongko nuli-nuli sirah. Farroksi mongko nuli-nuli sirah. Farrijlaini mongko nuli-nuli sikil loro. Farrijlaini mongko nuli-nuli sikil loro. Lil ittiba'i krono anut Quran hadis. Lil ittiba'i krono manut Quran hadis. Sampean dengarkan saya jelaskan tentang tartib ini menarik. Kenapa dikatakan di sini lil ittiba'i krono manut Quran hadis? Begini. Dalam madhab Syafi'i, kalau kita mau wudu itu harus tertib. Tertib itu urut-urut. Pertama niat, yang kedua niat berbarengan dengan membasuh wajah, basuh wajah. Terus kedua tangan, lalu kemudian sebagian dari kepala, lalu kemudian kedua kaki. Ini tidak boleh dibolak-balik. Misalkan sampean itu kalau wudu enak sikil dulu, terus kemudian tangan, lalu kemudian rambut dari belakang. Jadi diurut dari belakang, tidak boleh. Ini harus tertib. Nah, tapi di dalam madhab Hanafi, di dalam madhabnya Abu Hanifah, tartib ini orang berwudu itu tidak wajib urut-urut. Kalau di madhabnya Abu Hanifah itu tidak wajib. Jadi sifatnya tartib, mengurutkan wudu itu sifatnya kalau di dalam madhab Hanafi itu boleh dari belakang, terserah. Tapi yang disunnahkan adalah tertib. Tertib karena mengikuti tadi. Karena mengikuti dalam Al-Quran itu kan fausilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu. Wa aidiakum, dan basuhlah kedua tangan kamu. Wamsahu biruusikum, dan usaplah kepalamu. Itu kan kalau dalam ayat itu. Gimana ayatnya itu? Jika kamu mau sholat itu loh. Fausilu wujuhakum wa aidiakum wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kan begitu kan ya? Kalau tidak salah itu di dalam ayat itu, silakan kamu cari sendiri ayatnya. Nah, bagi Imam Syafi'i, karena Allah menyebutkannya itu berurutan, maka kita melaksanakannya juga harus berurutan. Itu menurut madhab Syafi'i. Sehingga tertib ini menjadi rukun dari wudu. Alasannya apa? Nah, ini kenapa dikatakan lil ittiba'i krono manut Al-Quran. Tadi Quran tuh ayatnya bunyinya fausilu wujuhakum wa aidiakum wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain.
Karena Allah mengurutkan dari wajah, lalu tangan, lalu kepala, terus lalu kedua kaki, maka dalam madhab Syafi'i harus diurutkan berdasarkan di Al-Quran itu. Kenapa? Karena di hadis, ya, di dalam hadis juga dikatakan Nabi Muhammad itu mengatakan begini, fabda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah. Kalau tidak salah ada riwayat lain yang mengatakan fabda'u bima bada'allahu wa rasuluh. Mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah dan Rasulnya. Karena Allah menyebutkan berurutan wajah, tangan, kepala, lalu kaki, maka harus dilaksanakan seperti itu. Itu menjadi landasannya tartib. Nah, nonton nggih. Jadi di dalam hadis ini kenapa dikatakan lil ittiba'i krono manut Al-Qur'an hadis. Al-Qur'annya mengatakan fausilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biruusikum wa arjulakum bilal ka'bain. Harus dilaksanakan berurutan begitu. Dan hadisnya mengatakan fabda bima bada Allah wa rasuluh. Di dalam hadis dikatakan, Nabi mengatakan mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah dan Rasulnya. Ini dalilnya kalau apa namanya, dalil dari wudhu itu harus tertib. Fabda bima bada Allah wa rasuluh. Ini usul fikih. Sebenarnya usul fikih yang kemarin yang saya ngisi itu. Nonton itu. Kalau saya ngaji tuh rekam tuh. Karena bisa saja sama tuh nggak nyambung sekarang, nyambungnya nanti setelah berapa kali di setel gitu. Jadi kalau teman saya yang kuliah di Yaman itu kan di sana itu lebih soro lagi. Kalau ngaji di sana kamu soro. Kalau nggak bisa nahwu sorof tuh, waduh jangan ke sana. Kalau nggak bisa dikit-dikit bahasa Arab, kalau tidak bisa nahwu sorof jangan ke sana. Tapi rata-rata kalau orang Indonesia ke sana itu biasanya lulusnya duluan daripada orang Arab asli. Kenapa? Karena biasanya yang ke sana kalau dari Indonesia itu sudah alumni pesantren, alumni Lirboyo, alumni mana begitu, sehingga lulusnya duluan. Kenapa? Nahwu sorofnya tidak ada yang keliru. Orang Arab itu jangan dikira ngerti nahwu sorof semua. Tuh. Ya. Itu kadang-kadang nggak lulus karena nahwu sorofnya keliru. Jadi kalau di Yaman itu katanya teman saya itu soro di sana. Kalau nggak ngerti nahwu sorof tuh sebaiknya jangan ke sana. Kenapa? Di sana itu materinya berbahasa Arab. Yang menyampaikan syekhnya itu yang menyampaikan juga pakai bahasa Arab. Sehingga gimana caranya? Kalau ini kan diterjemahkan ke bahasa Jawa. Saya nerangkannya juga pakai bahasa Indonesia. Silakan, tak doakan sampean itu semoga ada yang ke Timur Tengah. Dulu saya mau cerita dulu, dari pondok saya sempat mau meneruskan ke Mesir. Saya dan 3 orang teman saya, 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, jadi 5 orang. Itu mau meneruskan ke Mesir. Sudah mau daftar, persyaratan harus hafal minimal 2 juz. Saya waktu itu sudah menghafalkan juz 1 itu separuh, sudah separuh. Jadi sudah siap-siap, benar-benar siap. Tapi takdir Allah berkata lain. Saya ternyata nggak jadi ke sana. Semua teman-teman yang 5 yang sudah dipersiapkan nggak jadi. Mau meneruskan di Al-Azhar. Ya. Waktu itu sempat ada rekrutmen ke Al-Azhar itu. Tapi ya gak jadi. Kalau seumpamanya jadi mungkin saya gak ketemu jenengan sekarang. Yang teman-teman saya itu karena kendala biaya. Jadi katanya gratis, di sana gratis. Ternyata biaya pendaftarannya masih harus bayar. Nah kalau saya itu karena terlambat saja, formulirnya itu terlambat, tidak diambil, nggak ngambil formulir karena salah misinformasi, miskomunikasi. Dikira formulirnya diambilkan pihak sekolah, ternyata disuruh ngambil sendiri. Waktu itu pendaftarannya ke UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi kalau di Al-Azhar itu untuk masuk saja 2 juz.
Nah nanti sisanya itu dilanjutkan ketika sudah masuk semester 1 sampai semester 8 kalau S1 itu harus melanjutkan, sudah harus sampai khatam. Itu masuk SKS. Masuk SKS itu artinya dianggap sebagai perkuliahan, dianggap sebagai materi kuliah. Itu hafal Quran. Itu sempat itu begitu. Ya takdir Allah itu tidak mengatakan begitu. Tapi saya sampai sekarang masih terus ada cita-cita untuk sekolah di Timur Tengah. Karena apa? Kebudayaan ulama Nusantara itu, kebudayaan ulama itu habis belajar di Nusantara itu pasti dia ke Timur Tengah. Kalau dulu di Mekah, sebelum Mekah itu dikuasai oleh apa yang disebut sebagai Wahabi, itu menjadi pusat pendidikan Islam Nusantara. Jadi ulama-ulama Islam di Nusantara di zaman dulu itu pasti dia itu meneruskan di Mekah, di Timur Tengah. Pilihannya dua, kalau enggak di Mekah, di Mesir ketika itu di Al-Azhar, atau di Mekah. Di Mekah itu ngaji kepada syekh-syekh itu. Sekarang sudah mulai tidak ada sekarang itu. Ya, Mbah Hasim itu setelah belajar dari Mbah Khalil Bangkalan, dia langsung ke Mekah. Ke Mekah belajar kepada Syekh Mahfud Termas, belajar kepada Syekh Nawawi Banten, kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan yang menulis kitab Mukhtasar Jiddan, itu pernah. Itu tradisi begitu. Kiai Wahab Hasbullah, semuanya itu. Mbah Yai saya di Madura itu Kiai Madani Ma'arif, itu putra-putranya itu ada yang ke Irak, ada yang ke Jordan, bahkan yang wafat kemarin Lora Arif itu, Kiai Arif Madani itu, beliau itu alumni Mekah setahun, terus Jordan 4 tahun, terus Syria kalau tidak salah itu sekian tahun. Itu begitu tradisi. Ya, kalau belajar agama itu ke Timur Tengah. Nah, saya itu waktu itu gagal. Orang tua saya sudah gembira waktu itu. Saya mau ke Mesir, tapi karena satu dan lain hal itu tidak jadi. Ya tidak masalah. Yang penting cita-cita itu terus harus ada. Dan kalau mungkin saya belajar di sana disuruh ngafalkan diktat yang sekian-sekian itu, ya wallahu a'lam kuat apa tidak. Hanya dengan juga begitu. Habis dari sini harus ada cita-cita. Ini kan ada tahfidzul Quran di sini, ya. Hafalkan Quran. Itu sebagai modal dasar. Jenengan kalau daftar ke sana itu dites Al-Qur'annya enggak hafal, minimal 2 juz, itu enggak lulus. Tidak akan lulus. Dari start pertama sudah enggak akan lulus. Kalau di Yaman itu tes, kalau enggak salah waktu itu informasi kan ada pilihan waktu itu. Pilihan tuh ke Mesir, ke Jordan, sama Afrika Selatan, sama Yaman. Kalau di Yaman itu mirip seperti di Indonesia ini, di pesantren Indonesia. Tesnya itu pakai Fathul Qorib. Jadi jenengan baca Fathul Qorib. Nah, ini kan ngaji sudah Fathul Qorib. Kalau di Yaman tuh ketemu Habib-Habib. Gimana? Hadramaut. Ya, Hadramaut. Hadramautun, hadoro lah hadir, apa mautun mati, jadi hadramaut. Ada lagi di Irak itu namanya Ba'lun wa Bakun. Ada lagi Karbala itu karbun wa balaun, itu namanya tarkib masjid. Tapi enggak, memang cita-cita itu harus ada, dan siapa yang nyangka? Jadi saya punya teman dulu, itu kita enggak nyangka, mondok saja, teman saya ini mondok saja itu saya yang ngajak. Jadi waktu itu saya sekolahnya kan di MTS negeri. Di MTS itu sebagian siswanya dari pondok, sebagian siswanya dari luar. Suatu saat waktu itu saya kelas 1 MTS, omong-omongan sama teman saya. Dibilang, katanya, "Saman mondok?" "Iya." "Gimana kalau rasanya di pondok?" "Enak," saya bilang. Nah, dia itu setelah cerita-cerita dengan saya, tertarik mondok. Itu lah, lalu dia mondok gara-gara tertarik dengan pembicaraan saya. Mondok. Lah, dilalah takdirnya Allah, ya. Dilalah takdirnya Allah. Dia itu meneruskan tuh sampai S1 di Sudan. S1 di Sudan. 4 tahun ya, barengan daftarnya dengan saya itu. Ketika saya di Malang, MA mengurusi saya mau meneruskan ke Mesir,
Dia meneruskan ke Sudan, meneruskan ke Sudan. Dan ketika meneruskan ke Sudan atau ke Timur Tengah, semua berkas-berkas yang dari sini, apa itu akta kelahiran, apa itu ijazah, apa itu SKHUN, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Itu berangkat dari pondok saya, Darul Lughah di Pamekasan. Darul Lughah. Itu di Madura. Saya berangkatnya dari Karangploso sini, tapi gagal itu tadi. Dan itu 4 tahun. Terus kemudian dia melanjutkan juga S2 di Sudan, tapi kemudian tidak kerasan karena sudah lama, 4 tahun tambah 2 tahun, nggak kerasan, akhirnya pindah ke UIN Sunan Ampel Surabaya sampai sekarang. Nah itu kan tidak tahu siapa yang takdirnya Allah itu kan begitu. Saya nggak tahu takdirnya panjenengan, mungkin nanti jadi mahasiswa Mesir, kalian tuh kan juga nggak ngerti. Nah saya juga mondok itu juga gak nyangka. Saya tuh mondok itu gak nyangka. Jadi ceritanya saya mondok itu pertama kali mondok saya itu ketika adik sepupu saya itu mau mondok. Itu sudah mau berangkat nanti sore. Persiapannya sudah berbulan-bulan sebelumnya. Lalu ibu saya bilang kepada ayah saya, "Bah, ini adik saya, sepupu saya mau mondok. Kholis bagaimana, mondok juga apa tidak? Kan satu liting, satu kelas, satu liting, satu angkatan. Sudah mau masuk MTS, saya sudah lulus SD." Lah katanya ayah saya, "Oh ya sudah, mondok juga, Kholis mondok juga," katanya. "Mondok juga, nggih." Lah terus orang mondok kan butuh persiapan. Belikan alat-alat mandi, belikan alat sabun dan sebagainya, persiapan, baju yang mau dibawa harus disetrika, selamatan juga. Katanya, "Lah gimana sabunnya?" Katanya ayah saya, "Ya sudah, ngambil saja di kamar mandi." Jadi sabun itu bawa dari kamar mandi. Lah kan kalau mondok juga butuh sibur. Dari mana? Ya siburnya juga ngambil dari kamar mandi. Jadi semuanya sudah ada. Jadi di kamar mandi itu saya bawa. Nah dilalah itu kalau orang Madura, itu kebudayaan Madura, kalau orang mau berangkat mondok itu disangoni tonggo-tonggo. Kalau saudara saya itu sudah silaturahmi ke saudara-saudara di Probolinggo, di mana disiarai di Sowani untuk pamitan mau berangkat mondok sudah sebulan sebelumnya. Lah kalau saya ini baru berangkat mau nanti sore, persiapannya sekarang. Jadi sabun-sabun tidak bisa beli semuanya ngambil di kamar mandi semua. Dilalah itu karena tetangga-tetangga saya itu dengar kalau saya mau mondok, akhirnya datang ke rumah. Ada yang ngasihkan uang waktu itu 5.000, 10.000, dikumpulkan itu saya dapat sekitar 70.000. Nah, saya kalau mondok itu dulu gak enak-enakan kayak sampean. Saya kalau gak minta sama orang tua saya ngasih kabar lewat teman saya yang berangkat dari rumah di MTS itu, gak dikirim. Waktu itu SPP saya selama mondok, uang mondok saja itu hanya 5.000. Itu untuk beli lauk setiap bulan 5.000. 7.000. 10.000. Lalu kemudian 10.000 ditambah itu waktu itu SPP-nya ditambah beras 3,5 kilo sak zakatan. 3,5 kilo. Itu jadi beras 3 kilo sama uang 10.000 untuk beli lauk dan bayar orang pawon yang masak. Kalau nggak pakai lauknya kalau masak sendiri, masak mie biasanya. Kalau masak sendiri itu dulu ada pilihan masak sendiri atau lauknya dari dalam. Kalau dari dalam bayar 10.000, kalau masak sendiri bayar 7.000. Karena 7.000-nya untuk bayari yang di pawon yang masak. Kenapa saya keliru tadi bilang 7.000 sampai sama 10.000? Karena teman saya tuh ada yang bayar 7.000 saja. 7.000 itu berarti hanya untuk ngongkosi yang masak nasinya. Kalau 10.000 sama beli lauknya. Nah, saya pilih yang 10.000. Karena kalau yang 7.000 itu masak sendiri, kadang-kadang waktunya ngaji itu biasanya nggak jadi ngaji karena masih masak belum selesai. Jadi beli mie. Nah, kalau yang masak itu ada yang masak sendiri. Nah, saya waktu itu pilih yang 10.000 itu supaya dimasakkan dalam. Nah, kadang-kadang itu ada bagian logistik. Kadang-kadang itu saya dulu beras tuh kekurangan. Kenapa? Pernah suatu saat krisis ekonomi. Ya, krisis ekonomi kenapa? Beras kurang.
Kenapa? Usut punya usut, ternyata ada santri yang nyimpen berasnya karena sudah mau perpulangan, berasnya disimpan di kamar. Itu digeledah, biasanya begitu. Itu kasus-kasus zaman itu. Nah, tapi dari segi persiapan tadi saya mondok, persiapan yang begitu singkat, siapa yang sangka bahwa sampai sekarang saya itu tetap mondok? Adik saya tadi yang berangkat persiapannya matang itu sekarang sudah jadi pegawai KPU, sudah jadi pengurus KPU, ketua KPU di Pamekasan, sudah sukses. Saya itu alhamdulillah masuk ke sini, pulang dari Karangploso, saya masuk ke sini, saya niati mondok. Mondok. Jadi mulai saya tahun 99 sampai sekarang saya belum selesai mondok. Saya niati ke sini, apa saya ngaji ke sini niati saya ngajar? Tidak, saya diniati ngaji karena saya mondok, begitu. Jadi orang-orang nggak nyangka saya itu, teman-teman saya, Kholis ini masih mondok. Iya, saya sekarang mondok di Alfitriyah. Sebelumnya saya di Karangploso, sebelumnya lagi saya di Darul Luwa, sebelumnya lagi saya di pondok saya di Madura. Ya begitu. Siapa yang nyangka kalau saya mondok terus sampai sekarang? Padahal dulu persiapannya berangkatnya saja nggak ada persiapan. Saya kalau dulu 1 bulan di Sambang 20.000. 20.000 itu satu, yang 10.000 untuk distorkan ke sebagai makan, yang 10.000-nya buat sangu saya. Kalau saya nggak bilang itu tidak akan, ya hanya 20.000 itu aja. Ketika itu mondok zaman itu. Kalau sekarang kan sudah tidak. Itu samban seminggu sekali sudah di Sambang. Kalau saya tidak pernah di Sambang. Kalau saya nggak titip pesan kepada teman saya, tolong Sambang saya. Itu orang tua saya nggak nyambang zaman dulu. Yang saya ingat itu, saya dulu pernah kena koreng di sini, koreng nggak bisa umbah-umbah. Lah titip pesan sama teman saya, umbah-umbahan saya itu dititipkan ke teman saya pakai kresek, dibawa ke rumah. Karena rumah saya ibaratnya di Kepanjen sana, pondok saya di sini, rumah saya di Pasar Kepanjen. Lah besoknya 3 hari kemudian ayah saya datang, mana sakitmu? Lah ternyata ini korengnya sudah sembuh. Jadi korengnya sudah sembuh, ayah saya itu baru datang. Itu zaman itu. Ya itu kan serunya kalau mondok begitu. Saya tuh nggak bisa umbah-umbah dulu, kalau di pondok itu nggak umbah-umbah. Ketika pulang pertama dari pondok, saya pertama kali mondok pulang pertama, ibu saya tuh nangis. Nangis kenapa? Soalnya saya bawa apa? Bawa baju kotor, sudah jamuran semua. Kenapa? Sudah berbulan-bulan nggak diumbah. Saya tuh nggak bisa umbah-umbah zaman itu. Katanya tuh sampean ini kok melas sekali, sampean itu nggak umbah-umbah. Nah itu zaman itu. Nah kalau diteruskan cerita begini kan nggak ngaji-ngaji Matian. Ya. Tapi kan sampean seneng kalau tak ceritani begini. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Tak delok ini yang mondok sekarang sudah nggak ada korengan, ya ada korengan laki-laki apalagi perempuan. Kalau zaman itu penyakitnya 3, korengan sama tumo sama rangen. Saya itu kena rangen, itu bertahun-tahun kena rangen. Bismillahirrahmanirrahim. Lil itibai krono manut Al-Quran hadis. Nah ini sekarang ada kasus. Walau in ghamasah lan lamun silem. Walau in ghamasah lan lamun silem sapa muhdisun wong kang hadas. Walau in ghamasah lan lamun silem sapa muhdisun wong kang hadas. Walau fi ma'in lan senajan iku ing dalem banyu. Walau fi ma'in lan senajan iku ing dalem banyu. Qalilin kang kidik. Walau fi ma'in lan senajan iku ing dalem banyu qalilin kang kidik. Biniyatin kelawan niat. Biniyatin kelawan niat. Muktabaratin kang den wilang-wilang.
mu'tabaratin kang den wilang-wilang, mimma saking perkara marra kang wis lewat apa ma, mimma saking perkara marra kang wis lewat apa ma, ajza'a mongko nyukupi apa lau in ghamasa, mimma saking perkara marra kang wis lewat apa ma, ajza'a mongko nyukupi apa lau in ghamasa, ajza'a mongko nyukupi apa lau in ghamasa hu ing muhdis, hu ing muhdis. Pun saya jelaskan begini maksudnya ini. Jadi orang berwudu, misalkan saya mau wudu, seperti kalau saya di pondok dulu, pondok saya di Madura itu mandinya di sumber. Sumbernya itu luasnya seperti masjid ini. Masjid ini, sak masjid ini sumbernya. Lah, misalkan saya mandi di sumber, saya mau wudu, tapi saya begini, wudunya caranya begini. Saya nyemplung ke dalam sumber tadi, jekur ke dalam sumber tadi. Terus saya niat wudu di situ. Ketika nyemplung, saya itu niat wudu, nawaitul wudu alirafil hadasil aswari fardholillahi taala. Berarti kan tidak urut. Karena kalau nyemplung itu mesti sikile duluan, bukan wajahnya dulu. Lah itu gimana kalau ada orang wudu dengan cara nyemplung? Nyemplung bukan begini, bukan, tapi nyemplung ke dalam sumber, maka itu hukumnya boleh. Tadi boleh. Bahkan walau fima'in qalil, meskipun di dalam air yang sedikit. Misalkan panjenengan kurang penggawean, ya, masuk ke dalam kamar mandi itu, lalu niat wudhu di situ, itu sah, wudhunya itu sah. Meskipun nanti wudhunya itu sikile dulu. Berarti kan kalau nyemplung kan sikile dulu, kan nggak mungkin dijelungup terus sirahnya dulu, kan nggak mungkin. Itu boleh, seperti itu boleh. Wudhu dengan cara seperti itu boleh. Jadi kalau dulu saya kalau mandi di sumber, kalau di Madura kan banyak sumber itu. Jadi nyemplung ke sumber itu pencolot dari atas. Terus ketika dia silem itu tadi di dalam air, lalu niat nawaitul wudu alirafil hadasil aswari, itu boleh. Seperti itu boleh. Ini lau in ghamasah, lamun silem sapa muhdisun wong kang hadas. Ini sampean garisi ya. Jika kita wudu dengan cara merendam diri di dalam sumber atau bak mandi, meskipun airnya sedikit, hukumnya boleh. Nah, nanti akan ada perbedaan. Tapi kalau hadas besar, Pak, mana ini? Ajza'a mongko nyukupi apa lau in ghamasa hu ing muhdis anil wudu isangking wudu. Anil wudu isaking wudu. Walau lam yamkus lan senajan ora meneng sapa muhdis. Walau lam yamkus lan senajan ora meneng sapa muhdis, fil inwimasi ing dalem silam, fil inwimasi ing dalem silam, zamanan ing dalem mangsa, zamanan ing dalem mangsa, yumkinu kang ngongangake apa zaman. Oh sebentar, yumkinu kang ngongangake, yumkinu kang ngongangake, fihi ing dalem zaman, yumkinu kang ngongangake, fihi ing dalem zaman, opo at-tartibu tertib, opo at-tartibu tertib. Jadi meskipun silemnya hanya sebentar, nyilem, pokoknya semua badan nyilem, terus dia ngangkat, maka wudhunya sah. Yang penting niat.
Ketika di dalam itu niat, barengan ketika di dalam niat nawaitul wudu'a. Naam, yo bener opo ajza'ahu. Naam, yo bener opo ajza'ahu. Lau iutasala lamun adus sapa wong. Lau iutasala lamun adus sapa wong. Biniyatin kelawan niat. Lau iutasala lamun adus sapa wong. Biniyatin kelawan niat. Fayushtaratu fihi, fayushtaratu mongko den syaratake, fayushtaratu mongko den syaratake, fihi ing dalem ightasala, fihi ing dalem lau ightasala, dirujuk fihi ing dalem lau ightasala. Opo at-tartibu tartib. Opo at-tartibu tartib. Nah, saya jelaskan lagi nggih. Kalau yang tadi itu kita kalau hadas kecil. Ketika hadas kecil kita mau wuduknya dengan cara nyemplung, yang penting niat maka sah. Tapi kalau kita itu sedang hadas besar, ya, ketika kita hadas besar mau mandi di sumber tadi, lalu kita nyemplung, ya, kita nyemplung niat mandi nyemplung, maka mandinya sah. Tapi kalau sekalian diniati wudu, maka di dalam air tadi, di dalam air sambil kita silem harus tuh melakukan tertib. Melakukan tertib maksudnya gimana? Langsung gini, di dalam air itu sah. Kalau dia tergabung antara dia mau mandi besar dengan wudu. Loh Pak, apakah boleh Pak orang yang hadas besar sama hadas kecil digabung? Artinya misalkan gini, saya sedang jinabat, mimpi basah, bangun tidur, sekalian lalu saya itu mandi. Apakah orang yang mandi itu harus wudu lagi untuk sholat? Tidak harus. Jadi ketika kita itu hadas besar lalu kita mandi jinabat, dan laki-laki, maka tidak perlu wudhu, tidak apa-apa, tidak perlu wudhu lagi, tidak masalah. Ini habis ini akan dibahas. Tapi nanti tadi keterangan saya, kalau ada orang yang sedang hadas kecil nyemplung ke dalam sumber, dia itu nyemplung lalu diniati, ketika nyemplung niat nawaitul wudu'ah, maka wudunya sah. Tapi jika dia sedang dalam kondisi hadas besar, lalu dia niat untuk mandi, nyemplung lalu dia mandi, maka yang selesai mandinya, belum wudunya. Kalau di dalam air itu sekalian dia wudu, maka harus wudunya itu nawaitul wudu'a sambil gini di dalam air, itu sah wudunya. Tapi kalau nggak sambil begini, maka dia itu tidak sah wudunya. Itu yang bisa kita pahami dari ini. Jadi lau ightasala, jika dia mandi besar maksudnya, biniyatin dengan niat mandi besar, fayushtaratu fihi tartib, maka dia disyaratkan untuk melakukan tertib, urut-urut wajah, tangan dan sebagainya di dalam air. Tapi kalau hadas kecil saja, maka dia sah untuk berniat sambil nyemplung tanpa dibasuh, tanpa langsung. Fayushtaratu mongko den syaratake fihi ing dalem lau ightasala opo at-tartibu tertib, hakikotan kelawan saknyatane, hakikotan kelawan saknyatane. Wala yadurulan ora melarati, wala yadurulan ora melarati apa nisya nulam atin, lali sediluk.
Wala yadurulan ora melarati apa nisyanu lam atin, lali sediluk. Aulumain utawa pira-pira diluk. Aulumain utawa pira-pira sediluk. Jadi kalau sediluk itu sebentar, kalau luma pira-pira sediluk. Berarti pira-pira sediluk itu berarti suwe. Fi ghairi a'dha'il wudu'i ing dalem sakliyane pira-pira anggota wudu. Fi ghairi a'dha'il wudu'i ing dalem sakliyane pira-pira anggota wudu. Bal balik. Bal balik. Laukana lamun ono alama iku ing atase perkara. Alama ing iku ing atase perkara. Ada a'dha'ihi kang sakliyane pira-pira anggutane wong. Alama iku ing atase perkara ada a'dha'ihi kang sakliyane pira-pira anggotane wong. Maksudnya anggota wudu ya. Alama ing atase perkara ada a'dha'ihi kang sakliyane pira-pira anggota wuduke wong. Apa maniun ya. Apa maniun perkara kang nyegah. Apa maniun perkara kang nyegah banyu. Apa maniun perkara kang nyegah banyu. Kasyamuin kaya umpamane lilin. Kasyamuin kaya umpamane lilin. Lam yadurro mongko ora melarati apa mani. Lam yadurro mongko ora melarati apa mani hu ing wong. Lam yadurro mongko ora melarati apa mani hu ing wong. Kama kaya oleh perkara. Kama kaya oleh perkara. Istadhara kang amrih pertelo. Kama kaya oleh perkara. Istadhara kang amrih pertelo. Hu ing ma. Kama kaya oleh perkara istadhara kang amrih pertelo hu ing ma sapa syaihuna guru kita. Sapa syaihuna guru kita. Ini seperti yang dijelaskan oleh gurunya Syekh Zainuddin Al-Malibari ini. Siapa gurunya Syekh Zainuddin Al-Malibari itu? Siapa kemarin? Siapa? Ibnu Hajar ya, Ibnu Hajar Al-Haytami apa Al-Asqalani kemarin itu. Nah, ini menerangkan sesuatu ya, menerangkan sesuatu sesuai dengan apa yang diterangkan gurunya. Bahwa saya tadi juga menerangkan bahwa orang yang sudah mandi besar tidak perlu wudu, itu juga diterangkan guru saya kepada saya. Sekarang saya terangkan lagi kepada sampean. Dicatat bagus supaya eling. Nanti kalau ditanya-tanya orang atau maksudnya itu anak sampean juga diberitahu seperti itu. Nah ini, walau ahdasa lan lamun hadas sapa wong. Walau ahdasa lan lamun hadas sapa wong. Wa ajnaba lan jinabat sapa wong. Nah ini hadas kecil dan hadas besar bersatu.
walau ahdasa lan lamun hadas sapa wong, wa ajnaba lan jinabat sapa wong, ajza'a mongko nyukupi hu ing wong, ajza'a mongko nyukupi hu ing wong apa al-ghuslu adus anhuma sangking ahdasa wa ajnaba biniyatihi kelawan niyate al-ghuslu. Nah ini ya, jadi orang yang berhadas kecil sekaligus memiliki hadas besar, dia cukup mandi sekali tanpa wudhu lagi, itu sah. Nah, ini penting. Ada lagi keterangan begini, ya eling-eling ya. Jadi orang yang berhadas besar sekaligus dia hadas kecil, maka dia sudah sah hilang hadas kecilnya dengan cara mandi besar saja. Jadi orang yang sudah mandi besar tidak perlu wudhu, tidak apa-apa, langsung sholat. Keterangannya di Fathul Mu'in. Ini Fathul Mu'in digarisi penting. Ada lagi begini keterangan. Ini sama catat boleh, tidak dicatat boleh. Biasanya ini terjadi pada manten anyar. Jadi kemanten anyar itu biasanya kan malam-malam itu seperti singkat saja, tiba-tiba sudah subuh, tiba-tiba sudah pagi. Kan begitu biasanya. Jadi kalau siapa itu penyanyi Arab itu namanya Zain Al-Kaf, siapa itu perempuan itu bilang layali zaman. Layali zaman itu artinya malam-malamku terasa panjang sekali. Itu biasanya orang kesepian. Itu penyair mengungkapkan kesepian dia. Itu biasanya bilang layali zaman, malam-malamku terasa sangat panjang. Kalau pengantin baru tidak, ya malam-malamnya terasa pendek karena begitu menyenangkan. Sama dengan sampan di pondok, kalau kerasan terasa singkat. Tapi kalau nggak kerasan, sehari seakan lama. Tapi kalau biasa-biasa, sehari semalam seakan-akan 24 jam, sama saja. Nah itu begini. Kalau biasanya manten baru biasanya bangunnya itu amblas-amblas terus subuhnya itu kan, atau mungkin subuh sudah tinggal sedikit. Katakan ada orang tidur jinabat atau pengantin baru tidur, bangun subuh tinggal 5 menit habis, subuhnya tinggal 5 menit, maka ini boleh mandinya itu dicicil, boleh dicicil. Misalkan begini, katakan bebersih, niat bebersih, atau niat dia melakukan cuci muka atau sama tangan seperti orang wudu itu, tapi diniati mandi, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari. Itu tapi yang diusap hanya wajahnya saja, hanya anggota wudu tapi diniati ghusl, diniati mandi. Lalu dia sholat. Tapi kan kalau mandi itu kan harus semua badan. Nah ini enggak, hanya kepalanya saja begitu sama. Itu lalu dia sholat, habis sholat dilanjutkan lagi mandi, itu boleh. Makanya saya contohkan itu biasanya manten baru. Habis sholat dia langsung lanjutkan mandinya. Niat melanjutkan mandi yang tadi, itu boleh. Kalau keterangan dari guru saya itu tidak boleh sampai pokoknya usahakan jangan sampai yang dibasuh tadi kering. Jadi meskipun sholat pun juga dipercepat supaya nggak segera kering. Ucap leren wiritan, baca Fatihah 100 kali, baca Allah ilaha illallah 100 kali, sudah. Pokoknya disegerakan. Ada niatan untuk menyegerakan, gitu aja. Bukan batasan sampai kering itu seingat saya enggak sampai ini, enggak sampai, pokoknya ada niatan untuk menyegerakan gitu aja, disegerakan. Jadi kan biasanya
kalau kalau orang jinabat itu kan bebersih ya, bebersih. Lah bebersihnya itu sekalian diniati nawaitul husla li raf'il hadasil akbar. Dan meskipun hanya itu yang dibersihkan, itu langsung sholat, melakukan wudu tapi diniati melakukan wudu tapi diniati mandi, gini. Tapi diniati mandi, lalu dia sholat. Setelah sholat dia teruskan lagi niat meneruskan mandi yang tadi, itu sah untuk sholatnya. Nonton nggih? Nah, makanya saya bilang ini pengalamannya biasanya kalau sudah manten anyar. Jadi manten anyar biasanya, kenapa? Laki-laki perempuan, perempuan juga sama. Jadi namanya mandi besar yang dicicil, mandi besar yang dicicil. Kenapa? Kalau dia itu mandinya lengkap, itu bisa habis waktunya, nonton nggih? Ya, makanya kalau waktunya tinggal sedikit. Kalau waktunya tinggal sedikit, tapi kalau masih banyak ya sudah, tidak apa-apa. Nonton nggih? Jadi itu ceritanya manten baru yang bangunnya amblas. Bangunnya amblas ya karena tadi layali zaman, malam-malam yang terasa, layali zaman itu malam-malam yang terasa singkat. Iya, sama tangan, sama apa? Enggak apa-apa. Iya, diniati mandi. Ini kan berarti mandi tapi terputus jeda dulu, lalu nanti diteruskan lagi ketika sudah sholat niat meneruskan mandi yang tadi. Itu boleh. Insya Allah ini bisa saya pertanggungjawabkan karena dulu guru saya juga mengatakannya begitu, dan tidak hanya sekali. Guru saya Kiai Solehuddin itu menerangkan ini tidak hanya sekali. Boleh Anda setuju, boleh tidak, tapi saya setuju. Dan sampean akan tahu manfaatnya kalau sudah jadi manten. Nah, sing guyu ini berarti sudah mendekati. Bismillahirrahmanirrahim. Guyon. Ngaji itu biar santai. Mana? Sampai mana ini? Walau ahdasa wa ajnaba ajza'ahul waslu anhuma biniyatihi. Ya. Itu digarisi. Orang yang hadas kecil dan hadas besar cukup mandi besar saja. Wala yajibu, ini juga penting. Wala yajibulan ora wajib. Jadi kalau jadi manten itu, kalau habis berhubungan itu disunahkan, bahkan anjurannya itu adalah mandi berdua. Jadi kalau ikut Kanjeng Nabi itu mandinya berdua sama Aisyah. Dan Aisyah disirami Kanjeng Nabi disirami Aisyah, begitu itu biasa. Tapi tidak boleh saya teruskan, nanti sampean guyang-guyu semua, nanti tandanya sudah kebelet semua. Wala yajibu. Ini ya. Ini penting. Wala yajibulan ora wajib apa tayakkunu umumil ma. Wala yajibulan ora wajib apa tayakkunu umumil ma'i. Ngeyakinake meratane banyu. Wala yajibulan ora wajib apa tayakkunu umumil ma'i. Ngeyakinake meratane banyu. Jami al-adwi ing sekabehane anggota. Jami al-adwi ing sekabehane anggota. Bal balik yakfi nyukupi. Bal balik yakfi nyukupi. Alaihi ing atase wong. Bentar. Bal balik yakfi nyukupi apa wala batul zonni ngelindie penyono. Apa wala batul zonni ngelindie penyono.
bal balik yakfi nyukupi apa wala batu zonni ngelindie penyono bihi kelawan umumil ma'i, bihi kelawan umumil ma'i. Maksudnya begini, ketika kita mandi besar, tidak perlu diyakinkan, tidak perlu, maksudnya gini, tidak perlu dicek, tidak perlu diperiksa apakah airnya itu benar-benar telah meratani seluruh tubuh apa tidak. Ini tak paling gampang tak contoh ini orang suami istri. Misalkan begini, suami istri itu kan kalau dia itu habis berhubungan badan itu kan disunnahkan mandinya itu berdua. Mandinya berdua. Dan ketika menyiram air ke dalam ke badan itu tidak perlu dicek. Misalkan yang perempuan bilang, "Mas, ini di punggung saya sudah basah apa enggak?" Tidak perlu. Artinya sudah basah, sudah kena air apa tidak? Tidak perlu. Yang penting sudah diyakini, ya, sudah diyakini bahwa air terkena air. Tidak perlu dicek benar-benar ini benar-benar enggak ya, basah apa enggak ya? Tidak usah, tidak perlu. Yang penting wala batud don itu artinya ngelindie penyono. Masuk kita akan repot-repot orang mandi besar lalu tolong delok niki punggungku kena air apa enggak? Kan enggak mungkin. Makanya saya nggak contohkan itu. Yang paling mudah itu contohnya adalah kalau ada suami istri mandi berdua, tidak perlu dicek, "Mas, ini sudah basah apa enggak?" Itu tidak perlu. Yang penting sudah yakin, ya, meskipun tidak melihat langsung sudah yakin bahwa air sudah nyampe di situ, punggungnya atau di telinganya sini, mungkin. Nih temenan setelah sampai belum? Itu tidak perlu dicek. Yang penting wala batidon, sudah bahwa diyakini ini sudah basah. Paham ya? Nih paham ya? Paham ya? Jadi tidak perlu dicek. Jadi nanti kalau sampean itu tolong delok lagi punggungku basah apa enggak? Tidak perlu. Umum. Nanti yang penting bal yakfi wala batidhanni bihi. Far'un utawi iki iku pang-pangan. Jadi sunnahnya kalau suami istri itu kalau mandi itu bareng-bareng. Bahkan kalau tidak salah ada riwayat itu ya, yang laki-laki disabuni yang perempuan disabuni yang laki-laki, begitu. Nyiramnya juga begitu dan itu praktek. Nah, karena memang Nabi Muhammad itu kan ada hadis dalam Nasai itu, zaman lihat tuh hadis ketika Nabi Muhammad mandi besar, yang cerita itu mesti Aisyah. Jadi urusan yang yang sensitif seperti masalah mandi besar, masalah bagaimana hukumnya sperma yang menyentuh pada pakaian, itu biasanya Aisyah yang meriwayatkan. Kenapa? Karena Aisyah yang tahu kesehariannya Nabi. Dan itu tidak masalah diceritakan. Kenapa? Karena demi hukum. Diriwayatkan kalau tidak salah dalam Aisyah itu katanya di dalam Nasai itu kalau tidak salah ada riwayat begini, katanya saya mandi besar itu bersama Nabi, satu bak mandi. Terus kalau saya ambil air pakai gayung itu ngambil bareng-bareng begitu. Itu biasa. Artinya kan Nabi sama Aisyah kan mandinya bareng-bareng. Benar ya? Nah, itu makanya sunnahnya itu kalau suami istri itu memang begitu. Tapi kalau bukan suami istri haram gitu loh ya. Itu namanya kiamat kalau begitu. Nggak boleh diterus no, soalnya durung rapi kabeh. Kalau kalian nanti bahaya. Far'un utawi iki iku pang-pangan. Lau syakka lamun mamang sopo al mutawaddi'u wong kang wudu. Lau syakka lamun mamang sopo al mutawaddi'u wong kang wudu. Awil mutasilu utawa wong kang adus. Awil mutasilu utawa wong kang adus.
Fi tathiri udwin ing dalem oleh nyuceni anggota. Fi tathiri udwin ing dalem oleh nyuceni anggota. Qoblal farawi ing dalem sadurunge rampung. Qoblal farawi ing dalem sadurunge rampung. Min wudu'ihi saking wudu'e wong. Min wudu'ihi saking wudu'e wong. Awuslihi utawa aduse mutasil. Wong kang mandi, wong kang awuslihi utawa aduse mutasil, orang yang mandi. Tahara mongko nyuceni sapa mutawaddi au mutasil. Tahara mongko nyuceni sapa mutawaddi au mutasil hu ing udwin. Tahara mongko nyuceni sapa mutawaddi au mutasil hu ing udwin. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono tathiru udwin. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono tathiru udwin. Ma utawi perkara. Ma utawi perkara. Ba'dahu kang ana ing dalem sakwise tathiru udwin. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono tathiru udwin. Ma utawi perkara ba'dahu kang ana ing dalem sakwise tathiru udwin. Fil wudu'i ing dalem wudu. Fil wudu'i ing dalem wudu. Au ba'dal farawi utawa ing dalem sakwise rampung. Au ba'dal farawi utawa ing dalem sakwise rampung. Min tuhrihi saking sesucine wong. Min tuhrihi saking sesucine wong. Lam yuksir mongko ora ngelabeti lam yuksir mongko ora ngelabeti apa lau syakka. Lam yuksir mongko ora ngelabeti apa lau syakka. Nah, ini penjelasannya begini. Kalau misalkan ada orang yang wudu, ya, ada orang wudu. Setelah dia itu mengusap rambut, mengusap sebagian kepala, dia ragu-ragu. Ragu-ragunya apa? Apakah tangan kanannya atau tangan kirinya itu sudah dibasuh apa belum? Ya. Ini ya. Kalau ragu-ragu, seseorang yang wudu ragu-ragu, setelah dia membasuh rambut atau membasuh membasuh kaki, misalkan ya, membasuh kaki. Lah terus kita ragu-ragu. Ragu-ragunya apa? Ragu-ragu apakah tadi saya sudah membasuh tangan kanan atau tangan kiri ya? Sudah membasuh apa belum? Kalau dia ragu-ragunya ketika masih dalam kondisi berwudu, maka wudunya harus dibaleni. Tapi kalau ragu-ragunya setelah wudu itu selesai, misalkan saya wudu sampai selesai, sudah nyampe di sini jalan, saya iling loh, tadi saya basuh rambut apa tidak? Tadi tangan saya dibasuh apa enggak? Maka kalau ragu-ragunya setelah selesai, maka tidak perlu dibaleni lagi.
dianggap sudah selesai. Tapi kalau ragu-ragunya di tengah-tengah wudu, misalkan ketika membasuh tangan lalu lupa, loh wajahku apa sudah dibasuh apa belum, maka ini harus dibaleni lagi. Tapi kalau ragu-ragunya setelah wudunya selesai, maka tidak perlu dibaleni. Nonton nggih? Apa? Hondo apa? Yakin. Ah ya. Lah ini masuk di dalam kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak. Ya. Sesuatu yang meyakinkan tidak boleh dibatalkan dengan keraguan. Faktanya bahwa wudhu kita sudah selesai, maka tidak boleh dibatalkan oleh sesuatu yang meragukan. Meragukan apa? Tadi saya sudah niat apa belum ya? Nah, misalkan begitu. Padahal wudhunya sudah selesai, maka dianggap sudah selesai. Tidak perlu baleni lagi. Tapi kalau keraguan itu datang di tengah-tengah wudhu, maka dia harus baleni lagi. Sama dengan begini. Kalau saya sholat duhur 4 rakaat, saya ragu-ragu apakah 3 atau 4, maka saya harus pilih 3. Tapi kalau keraguan ini datang ketika sholat sudah selesai, saya sudah selesai sholat, lalu bilang, loh tadi sholatku itu 2 rakaat apa 3 rakaat? 3 rakaat apa 4 rakaat? Ya sudah, dianggap selesai sudah. Karena ragunya datang ketika sudah selesai sholat. Kalau masih di dalam sholat, maka dia harus menganggap yang lebih sedikit. Saya sholat maghrib, saya lali. Saya ragu-ragu apakah ini sudah sholat rakaat ketiga atau rakaat kedua, maka yang masuk itu adalah rakaat kedua. Berarti dia harus nambahin 1 rakaat. Dia dianggap rakaat kedua. Tapi kalau keraguan ini datang ketika saya sudah selesai sholat, saya selesai sholat maghrib 3 rakaat. Saya ragu-ragu loh, tadi saya sholat maghrib 2 rakaat apa 3 rakaat, maka tidak perlu dibaleni lagi karena sholatnya sudah selesai. Dalam wudhu juga begitu. Ketika saya sudah selesai wudhu, lalu saya ragu-ragu loh, tadi saya basuh muka apa tidak ya, maka sudah tidak usah pikirkan itu kalau sudah wudhunya selesai. Tapi kalau belum, maka harus dibaleni lagi. Antos mriki paham nggih? Ini bisa jenengan pakai nanti. Kalau jenengan ragu di tengah-tengah sholat, maka begini. Kalau ragunya setelah sholat, maka begini, itu ya. Dicatat. Dari tadi ngomong-ngomong, lupa kok nyerempet masalah itu. Ya dicatat pokoknya, nanti akan bermanfaat. Manfaatnya bisa enggak sekarang? Nah, ini permasalahan yang berbeda. Misalkan ada orang sholat, loh tadi saya sudah sholat sudah wudhu apa belum? Maka hukumnya belum wudhu, kenapa? Batalkan sholatnya, wudhu lagi. Tapi kalau ragu-ragunya begini, coba saman lihat ya. Saya sudah wudhu apa belum? Maka hukumnya berarti dia belum wudhu. Kalau ragu-ragunya begini, saya sudah batal apa belum? Berarti dia belum batal. Paham gak? Kalau ragu-ragunya begini, saya tadi sudah wudhu apa belum? Maka aslinya dia belum. Tapi kalau ragu-ragunya begini, saya tadi sudah wudhu, sekarang ragu-ragu apakah saya batal apa belum? Berarti dia dihukumi belum batal. Ini kapan-kapan rekam, tapi ojo streaming. Kalau streaming nanti takut ada yang keliru. Rekam aja, maksudnya untuk didengarkan lagi, bukan apa-apa, untuk didengarkan lagi. Sama dengan teman saya di Yaman itu, karena nggak nyambung ketika di kelas, dia bikin rekaman MP4 dipasang. Dulu masih usum MP4 itu di bawah mejanya dosennya itu dipasang MP4. Tujuannya apa? Tidak apa-apa, saya sekarang mau tidur soalnya ngantuk. Nanti tak baleni lagi ceramahnya, mau tak dengarkan. Supaya eling atau ditulis, cek nggak lali itu ditulis. Karena tulisan itu adalah talinya ilmu. Ilmu itu ibarat binatang yang liar, maka harus ditaleni dengan cara ditulis. Kalau nggak ditulis sekarang, maka bisa lupa. Sampai di mana ini?
lam yu'sir walau kana syakku fin niyati lam yu'sir aidon gitu ya. Walau kana lan lamun ono walau kana lan lamun ono opo syak opo asyakku mamang walau kana lan lamun ono opo asyakku mamang iku fin niyati ing dalem niat iku fin niyati ing dalem niat lam yuksir mongko ora ngelabeti opo syak lam yuksir mongko ora ngelabeti opo syak aidon hale malih lam yuksir mongko ora ngelabeti opo syak aidon hale malih. Alal aujahi ing atase kaul kang luwih terkenal alal aujahi ing atase kaul kang luwih terkenal kama kaya olehe perkara fi syarhil minhaj kang ono ing dalem syarahe kitab al minhaj kama kaya olehe perkara fi syarhil minhaj ing dalem kang ono ing dalem syarahe kitab al-minhaj. Li syaihina kedue guru kita. Li syaihina kedue guru kita. Wa qala lan ngendika wa qala lan ngendika sapa syaihina wa qala lan ngendika sapa syaihina fihi ing dalem syarhil minhaj wa qala lan ngendika sapa syaihina fihi ing dalem syarhil minhaj wa qala lan ngendika sapa syaihina fihi iku ing dalem syarhil minhaj fihi iku ing dalem syarhil minhaj qiyasuma utawi qiyase perkara fihi iku ing dalem syarhil minhaj qiyasuma utawi qiyase perkara yakti kang teka apa ma yakti kang teka apa ma fi syakki ing dalem masalah mamang fisyaki ing dalem masalah mamang ba'dal fatihati kang ing ono ing dalem sakwise fatihah ba'dal fatihati kang ono ing dalem sakwise fatihah wa qabla ruku ilan ing dalem sadurunge ruku wa qabla ruku ilan ing dalem sadurunge ruku wa qabla ruku ilan ing dalem sadurunge ruku iku annahu stuhune kelakuan tandanya shin di bawah tandanya kelakuan iku annahu stuhune kelakuan iku lau syakka lamun mamang sapa wong iku lau syakka lamun mamang sapa wong ba'da udwin ing dalem sakwise anggota ba'da udwin ing dalem sakwise anggota fi asli waslihi ing dalem asale basuwe wong salah
fi ba'di fi asli waslihi ing dalem asale basuwe udwin, fi asli waslihi ing dalem asale basuwe udwin, lazima mongko wajib, lazima mongko wajib, hu ing wong, lazima mongko wajib, hu ing wong, apa i'adatuhu baleni adwin, lazima mongko wajib hu ing wong apa i'adatuhu baleni adwin, au ba'dihi utawa sebagiane udwin, au ba'dihi utawa sebagiane udwin, lam talzim mongko ora wajib, lam talzim opo mongko ora wajib opo i'adah, lam talzim mongko ora wajib opo i'adah, hu ing wong, lam talzim mongko ora wajib opo i'adah, hu ing wong. Fal yuhmal mongko becik den tanggung, fal yuhmal mongko becik den tanggung, opo kalamuhum, fal yuhmal mongko becik den tanggung, opo kalamuhum, dawe fuqaha, tulis opo kalamuhum dawe fuqaha. Fal yuhmal mongko becik den tanggung ake, fal yuhmal mongko becik den tanggung ake, opo kalamuhum dawe fuqaha, al awwalu kang kawitan, al awwalu kang kawitan, ala syakki ing atase mamang, ala syakki ing atase mamang, fi aslil udwi ing dalem asale, atau fi aslil udwi ing dalem asale anggota, fi aslil udwi ing dalem asale anggota, la ba'dihi ora se sebagiane udwin, la ba'dihi ora se sebagiane udwin, la ba'dihi ora se sebagiane udwin. Sudah, karena waktunya sudah jam 10 lebih. Kira-kira ada pertanyaan apa buatan? Tidak apa-apa, yang ada pertanyaan mungkin bisa saya beri waktu satu pertanyaan atau berapa. Saya tutup dulu. Al-Fatihah. Alhamdulillah.